Relationship development. Jadi relationship development ini berhubungan erat dengan 4 teori. Yang pertama ada uncertainty reduction theory, yang kedua ada social predation theory, yang ketiga ada relationship dialectic theory, dan yang keempat adalah rules theory. Karena teori pertama sampai ketiga udah sering banget kita bahas di mata kuliah komunikasi antar pribadi, jadi aku akan jelasin teori nomor 4. Teori nomor 4 ini mendeskripsikan hubungan sebagai interaksi yang diatur oleh serangkaian aturan yang disetujui orang-orang dalam sebuah hubungan untuk diikuti. Jadi orang-orang yang ada dalam sebuah hubungan itu interaksinya diatur oleh serangkaian aturan. Aturan ini dapat berupa norma, nilai, atau juga aturan yang mereka buat dan sepakati sendiri. Gitu. Attraction theory. Jadi teori ini berpendapat bahwa ketika seseorang mengembangkan hubungan dengan orang lain itu berdasarkan 3 faktor dasar, yaitu attractiveness, proximity, dan similarity. Attractiveness ini has to do with both appearance and personality. Jadi ketika kamu mengatakan bahwa kamu tertarik dengan seseorang, dapat dimaknai dengan kamu tertarik dengan kondisi fisiknya atau kamu tertarik dengan personality atau behavior seseorang yang kamu anggap menarik. Menurut Sergius dan Cody tahun 1985, the physical attractiveness of a person partner was the most important factor in influencing how much a person enjoy his date and how much he wishes to date that person again. Jadi physical attractiveness atau ketertarikan secara fisik ini berpengaruh penting ke faktor attraction ya, atau faktor kemenarikan. Jadi kalau misalnya ada cowok ganteng di sebuah forum, meskipun dia diem aja, pasti cewek-cewek juga bakal ngeliatin cowok gantengnya gitu kan. Terus berbeda banget dengan online relationship development. Pada online relationship, physical attractiveness hanya bisa diketahui dengan kata-kata dan self-description. Pada akhirnya, cukup beralasan bahwa physical attractiveness will improve most important when it's immediate and less important when it's revealed after a period of acquaintanceship. Jadi, ketertarikan secara fisik ini sangat penting untuk menarik seseorang ketika kita bertatap muka secara langsung, sebelum kita berinteraksi dengan orang yang ganteng atau cantik ini. Terus itu ganteng atau cantik ini bakal lebih gak penting lagi kalau misalnya kita udah chattingan dulu nih teman-teman, udah berinteraksi dulu sebelum kita bertemu dengan orang ini gitu. Terus orang-orang yang dianggap menarik bukan hanya dari segi penampilan fisik, dapat juga dianggap menarik karena kompeten dan cakap atau pintar. Semua dasar yang menentukan seseorang tersebut menarik dipengaruhi oleh kultur yang ada dalam masyarakat. Contohnya nih, di suatu kultur di lingkungan A atau di lingkungan masyarakat A, cantik dan ganteng itu yang putih. Tapi beda sama di lingkungan masyarakat B. Di lingkungan masyarakat B, cantik dan ganteng itu yang kulitnya coklat. Gitu tuh teman-teman. Yang kedua ada proximity. Jika kamu melihat seseorang yang ada di sekitarmu, maka kamu akan menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang tempat tinggalnya dekat denganmu atau bekerja bersamamu. The people who become friends were those who had the greatest opportunity to interact. Jadi misalnya deskmate-mu waktu kamu masih SMA dulu nih, pasti kamu lebih banyak berinteraksi atau ngobrol sama deskmate-mu kan, atau teman sebangkumu itu daripada kamu ngobrol sama anak di kelas lain gitu. Jadi ketika kamu banyak berinteraksi dengan deskmate-mu, maka hubungan itu akan terjalin gitu. Hubungan itu akan terpupuk. Terus one reason proximity or closeness influence attraction is that allows you to get to know the other person.
When initial interaction is negative, however, repeat exposure may actually decrease attraction. Jadi ketika kalian punya teman, kalian udah tertarik dengan teman kalian sendiri, misalnya, wah anak ini kok pinter ya, kayaknya enak deh kalau jadiin teman karena kita ngobrolnya nyambung, tapi ternyata dia fake friend. Jadi ketertarikannya kalian tuh malah berkurang ke dia gitu, karena dia fake friend gitu. Affinity seeking strategies. Jadi melalui teori ini kita dapat meningkatkan attractiveness. Strateginya adalah merepresentasikan apa yang seseorang pikirkan yang membuat dirinya menarik dan apa yang seseorang pikirkan yang membuat dirinya disukai oleh orang-orang di sekitarnya, serta what people think make other feel positive towards them. Jadi kamu mengutarakan pesan dan bertindak yang sifatnya disukai oleh lawan bicara. Contohnya, communicate interest in others. Misalnya, temenmu punya gambaran bagus nih. Bagus banget sih gambarannya. Kamu bisa melakukan komplimen seperti itu. Terus kedua, appear optimistic and positive rather than pessimistic and negative. Jadi kamu bertindak kalau kamu itu percaya diri, kamu optimis dan kamu positif, daripada kamu pesimis dan negatif. Gitu kan. Jadi energi-energi positifmu itu bisa dirasakan sama orang-orang yang berbicara sama kamu. Terus yang ketiga ada be help of each other. Jadi kamu kalau misalnya sering membantu orang lain, kamu pasti bakal, anak ini baik banget ya, gitulah. Selanjutnya ada similarities. If you could construct your ideal mate, he or she will probably look at and think very much like you. The similarity factor probably means that you will be attracted to your own mirror image. Jadi teori ini beranggapan bahwa kita akan tertarik dengan seseorang yang bertingkah laku, berpenampilan, dan berpikir sama dengan diri kita sendiri. Dalam teori ini kita juga mengenal the matching hypothesis. Predicts that although you may be attracted to the most physical attractive person, you will date and mate with people who are about your level of physical attractiveness. Jadi meskipun kita tertarik dengan seseorang yang sangat ganteng dalam sebuah lingkungan itu, kita bakal punya teman atau punya hubungan dengan orang yang sekiranya menurut kamu tingkat kegantengan atau kecantikannya sama dengan kamu. Tapi dalam beberapa kasus, banyak pasangan yang memiliki tingkat kemenarikan visual yang tidak sebanding. Physical attractiveness bukan hanya kondisi fisik yang menjadi pertimbangan, melainkan ada beberapa kondisi lain yang menjadi kompensasi bila kondisi fisik tidak sebanding. Contohnya adalah isi dompet, power, kepintaran, dan lain-lain. Terus, menurut Blumstein dan Schwartz tahun 1983, marriage between people with great similarities are more likely to end with divorce than marriage between people whose attitudes are similar. Jadi menurut mereka ini, hubungan yang didasari dengan ketidaksamaan itu lebih ke arah perceraian daripada hubungan yang didasari dengan kesamaan. Gitu sih, karena mereka memiliki perbedaan antara hal yang baik dan buruk, hal yang menurut mereka benar dan menurut mereka salah, gitu sih. Terus complementary argues that people are attracted to similar others at least in certain situation. Contohnya, introvert yang tertarik dengan seseorang extrovert karena memiliki perbedaan yang dapat bersifat saling melengkapi. Jadi complementary ini adalah orang-orang yang tertarik dengan ketidaksamaan antara satu dengan yang lainnya, gitu. Karena mereka berpikiran bahwa ketidaksamaan itu dapat melengkapi dirinya gitu. Selanjutnya ada social action theory. Jadi social action theory ini udah sering banget kita bahas di mata kuliah komunikasi antarpersona sebelumnya. Jadi social action theory ini mengenal profit sama dengan rewards main cost. Jadi rewards itu apapun yang kamu ingin dapatkan dalam suatu hubungan hingga kamu bersedia untuk mengeluarkan cost. Contohnya, buat dapat nilai A, kamu harus bersedia buat belajar lebih banyak dari apa yang kamu inginkan. Lalu rewards yang ingin didapatkan seseorang dalam sebuah hubungan itu banyak. Contohnya love. Yang kedua affection. Terus ada money, status, security, atau social acceptance. Terus cost adalah sesuatu yang sebenarnya berusaha kamu hindari atau yang menurutmu susah untuk kamu lakukan. Contohnya itu kerja lembur atau mengikuti kemauan pasanganmu meskipun kamu tidak menginginkannya. Lalu social action theory ini claims that you seek to develop relationship, friendship, and romantic in which the rewards are greater than the cost. Jadi kamu lebih suka relationship yang kamu bangun
yang memiliki benefit lebih banyak atau manfaat lebih banyak. Entah itu friendship, entah itu pacarmu, ya begitulah. Jadi kamu lebih suka membangun relationship yang sekiranya manfaatnya lebih banyak daripada cost yang kamu harus keluarkan gitu. Terus dalam social action theory kita mengenal comparison level. Jadi kamu memasuki sebuah relationship dengan pemikiran tentang keuntungan yang kamu peroleh dalam relationship yang akan kamu masuki. Pada level komparasi, kamu berpikir secara realistis tentang ekspektasimu of what you feel you deserve from relationship. Contohnya, sebelum kalian semua pacaran, kalian bakal berekspektasi indah. Tapi waktu kalian udah jalan pacaran, kalian bakal merendahkan ekspektasi kalian tentang keindahan pacaran dan profits yang kalian dapat dari pasangan. Terus ada juga comparison level of alternative. You probably compare the profit you get from your current relationship with the one you think you can get from alternative relationship. Contohnya, kamu akan bertahan dengan hubungan yang tidak menguntungkan karena kamu tidak bisa menemukan partner lain selain dirinya. Jadi, karena kamu tidak bisa menemukan partner atau option lain, akhirnya kamu tetap bertahan meskipun hubungan itu tidak menguntungkan untuk kamu. Gitu. Terus ada equity theory. This theory claims that you develop and maintain a relationship in which your ratio of reward to cost is approximately equal to your partner. Jadi teori ini itu berpendapat ketika kita menjalani sebuah hubungan, reward dan cost yang kita keluarkan harus sama dengan yang partner kita keluarkan. Equity contributes significantly to relationship satisfaction. Jadi kesamaan antara reward dan cost yang kita keluarkan dengan partner yang kita keluarkan itu berkontribusi dengan relationship satisfaction atau kepuasan yang kita dapat ketika kita menjalani sebuah hubungan. Jadi, kalau kamu mendapat benefit yang kurang dari apa yang kamu inginkan atau harapkan, kamu akan marah. Tetapi, jika kamu mendapat benefit yang lebih dari yang kamu inginkan atau harapkan, kamu akan merasa bersalah. Gitu. Relationship satisfaction and equity pada konsep pernikahan tradisional, peran seorang istri seringkali dibatasi oleh suami dalam hal pengambilan keputusan. Dalam pandangan relationship satisfaction and equity, hal ini akan menimbulkan keadaan dissatisfaction pada pihak istri dan menimbulkan keadaan tidak adil. Begitu. Terus equity, culture, and gender. Ketiga hal ini saling berhubungan karena equity dibentuk atas dasar kultur. Reward yang diberikan di negara Afrika diukur berdasarkan kebutuhan, sedangkan di negara Amerika, reward yang diberikan sifatnya harus sama antara satu dengan yang lain. Gitu, teman-teman. Terus, sementara konsepsi gender juga dibentuk oleh kultur. Namun pada kebanyakan kasus, peran perempuan dan laki-laki seringkali timpang. Itu zaman dulu. Mungkin sekarang masih ada sih kalau yang kayak gini. Tapi seiring dengan berkembangnya masyarakat, saat ini perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah hubungan. Sehingga kedua belah pihak dapat membuat keputusan yang mempengaruhi hubungan keduanya. Gitu. Baik teman-teman, kita di sini udah memasuki subbab kedua, yaitu relationship maintenance atau mempertahankan hubungan. Masih bersama saya, Septinda Jatia. Relationship maintenance merupakan perilaku mempertahankan suatu hubungan atau perilaku yang diarahkan untuk memperbaiki hancurnya sebuah hubungan. Perilaku mempertahankan hubungan ada beberapa fungsi. Yang pertama, perilaku tersebut untuk memelihara sebuah hubungan agar tetap utuh. Artinya, terhindar dari putusnya sebuah hubungan. Yang kedua, perilaku ini digunakan untuk menjaga hubungan di tahap sekarang. Maksudnya apa sih? Jadi, dalam sebuah hubungan tidak ingin adanya suatu perkembangan dan maunya gini-gini aja. Jadi hubungan tersebut inginnya bersifat statis, tidak ada kemajuan sama sekali. Yang ketiga, untuk menjaga hubungan saling memuaskan dan tetap mempertahankan keseimbangan antara rewards and penalties. Ini sama dengan cost and rewards ya teman-teman. Kebanyakan orang yang berada dalam relationship berasumsi bahwa hubungannya akan terus berlanjut, kecuali kalau bencana terjadi, misalnya selingkuh. Meskipun mereka, tanda kutip, orang yang berada dalam relationship sudah menghindari hal tersebut, tapi mereka tidak diikuti dengan memelihara hubungan. Ibaratnya sih seperti motor sebagus apapun, kalau tidak pernah diservis akan mudah rusak juga. Seperti itu.
memasuki subbab selanjutnya, yaitu reason for maintaining relationship. Ada beberapa alasan mengapa kita harus mempertahankan suatu hubungan. Yang pertama ada attraction theory, yang kedua social exchange theory, yang ketiga equity theory. Dari ketiga teori tersebut sebenarnya sudah dijelaskan Aisyah Maharani di bab sebelumnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi. Namun di sini saya akan membahas alasan yang lain dan lebih populer. Yang pertama ada emotional attachment atau ikatan emosional. Hubungan akan dijaga karena mereka, orang-orang dalam relationship, saling mencintai. Mereka ingin menjaga hubungannya. Misalnya, seperti selingkuh yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Memiliki simpanan itu sudah tidak menarik lagi jika Anda sudah memiliki emotional attachment atau ikatan emosional. Walaupun kebanyakan orang akan menganggap memiliki simpanan atau selingkuh saat memiliki hubungan itu menyenangkan. Misalnya nih, kalau kalian mempunyai selingkuhan, otomatis kalian akan mendapatkan 2 perhatian lebih. Yang kedua, confidence atau kenyamanan. Kenapa sih suatu hubungan itu dipertahankan? Ya, tentu karena alasan nyaman. Gini deh, tentu dalam menjalani hubungan terdapat suatu kesulitan, bukan? Nah, kesulitan menemukan partner agar tinggal dan hidup denganmu atau yang merasa cocok dan nyaman itu sulit. Maka dari itu, ketika kita menemukan seseorang atau partner yang membuat nyaman, tentu akan dipertahankan daripada harus putus. Ibaratnya nih, kalau punya hubungan baik dengan teman atau pacar, pasti kalian masih bertahan dengan partner kalian tersebut karena adanya rasa nyaman, bukan? Tentu. Yang ketiga, children atau anak. Suatu pasangan akan tetap mempertahankan hubungan demi kepentingan dan kebaikan anak-anaknya. Misalnya, hubungan antara orang tua semakin hari semakin tidak membaik. Namun mereka berusaha untuk mempertahankan dan memelihara hubungannya agar tetap utuh. Untuk siapa sih itu? Ya, semata-mata demi kebaikan anaknya. Sebab tidak jarang kasus para anak mengalami depresi atau dampak dari bapak dan ibunya yang bercerai. Keempat, fear atau ketakutan. Tentu terdapat ketakutan apabila hubungannya hancur dan berakibat akan menyandang sebutan menjadi single. Misalnya, takut menjadi single parent, karena nanti hanya mendapat pemasukan dari seorang saja, yakni diri sendiri. Sedangkan dia masih menghidupi anaknya juga. Karena seorang single parent tentu tidak akan mendapatkan upah dari suaminya lagi, karena sudah tidak menjadi tanggung jawabnya, kecuali jika penghasilan tersebut diberikan kepada anaknya. Sehingga mereka memilih untuk mempertahankan hubungan demi kebaikan bersama. Yang kelima, inertia atau kecenderungan. The tendency for a body at rest to remain the rest and body in motion to remain in motion. Artinya, sebuah hubungan akan tetap dipertahankan karena mereka tidak ingin hubungannya berkembang. Ya udah, maunya gini-gini aja hubungannya, nggak mau gimana-gimana lagi. Ibarat saat mager kita melakukan aktivitas. Misal, ketika Ani dipertahankan oleh Anton sebagai hubungan yang sebatas dekat. Mereka tidak ingin mengembangkan hubungannya menjadi pacaran karena mereka memang menerapkan body at rest to remain the rest, kayak gitu. Jadi mereka tidak ingin hubungannya berkembang menjadi status pacaran. Mereka cuma pengen deket, seperti itu. Yang keenam, ada komitmen atau komitmen. Terkadang ada beberapa pasangan yang sebelum menginjak hubungan lebih lanjut, mereka melakukan teori ini, yaitu komitmen, baik secara lisan ataupun tertulis. Misalnya, mereka sama-sama berkomitmen untuk tidak selingkuh selama mereka berhubungan.
Hal inilah yang membuat mereka mempertahankan suatu hubungannya. Nah, selanjutnya di sini ada aturan dalam mempertahankan suatu hubungan atau rules for maintaining a relationship. Aturan di sini sangat membantu untuk mencari tahu mengapa hubungan mereka putus dan bagaimana sih cara memperbaiki hubungan mereka seperti itu. Jadi ketika aturan ini diikuti, maka tentu hubungannya akan kuat. Tapi sebaliknya, jika aturannya dilanggar, maka konflik mungkin akan terjadi, bahkan bisa berimbas putusnya suatu hubungan. Dan perlu diingat di sini bahwa hubungan itu tidak hanya sebatas kamu dengan pacar kamu, jika kalian punya pacar, atau sepasang suami dengan istri. Tapi hubungan juga bisa berkaitan dengan kamu dengan teman kamu, atau kamu dengan sahabat kamu, atau bahkan kamu dengan keluarga kamu. Yang pertama, kita akan membahas tentang friendship rules atau aturan dalam suatu persahabatan. Ada beberapa aturan yang perlu kita lakukan agar persahabatan kita tetap langgeng. Kalian bisa baca sendiri di PPT yang sudah disediakan. Ketika kalian mengikuti peraturan, maka persahabatan kalian tentu akan kuat dan tentunya akan bertahan lama, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun, ketika aturan itu kalian langgar, maka konflik antar pribadi, konflik antara kamu dengan sahabat kamu mungkin akan terjadi. Bahkan bisa jadi tidak dapat diperbaiki hingga persahabatan kalian mati. Yang pertama, kita akan membahas tentang friendship rules atau aturan dalam suatu persahabatan. Ada beberapa aturan yang perlu kita lakukan agar persahabatan kita tetap langgeng. Kalian bisa baca sendiri di PPT yang sudah disediakan. Ketika kalian mengikuti peraturan, maka persahabatan kalian tentu akan kuat dan tentunya akan bertahan lama, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun, ketika aturan itu kalian langgar, yang kedua ada romantic rules, yaitu peraturan yang diikuti oleh pasangan dalam hubungan romantis. Seperti sebelumnya, di romantic rules juga ada aturan-aturan yang harus diikuti. Perlu digarisbawahi, jika kalian sudah memiliki suatu hubungannya romantis, kalian perlu berpikir dan perlu mempertimbangkan peraturan yang ingin kalian ikuti. Tapi jika kalian belum mempunyai hubungan, cukup dengan berpikir dan berimajinasi hubungan apa sih yang ingin kalian inginkan ke depannya. Dan setelah ini kalian akan menonton contoh romantic rules. Ini cuplikan film dari film yang mungkin sudah legend dan kalian mungkin sudah pernah melihat. Yakin sih aku. Selamat menonton. Mas sekarang menyenangkan ya? Iya. Karena ada kamu. Aku gak pandai cemburu ya. Bisa aku cuma mencintaimu. Terakhir, penjelasan dari saya yaitu communication for maintaining a relationship. Salah satu alasan mengapa sih hubungan dapat bertahan adalah bahwa that partners menggunakan komunikasi hubungannya efektif. Dan bagaimana sih seorang itu mempertahankan sebuah hubungannya? Yang pertama ada be nice atau menyenangkan. Dengan cara bersikap sopan, ceria, dan ramah. Menghindari kritik dan kompromi, bahkan melibatkan pengorbanan diri. Perilaku ini mencakup berbicara mengenai apa yang kita inginkan di masa depan. Misalnya nih, ketika kalian ngobrol dengan pasangan kalian di ruang tamu, dan kalian membicarakan mengenai
rencana jalan-jalan bareng, beli rumah bareng nantinya, dan bertanya misalnya, yang pengen punya anak berapa sih kita? Hal tersebut yang membuat hubungan menjadi lebih romantis. Yang kedua, ada communicate atau menyampaikan. Dengan sekedar memanggil dan tanya kabar how are you, serta mengobrol dengan obrolan singkat dan ringan, itu juga termasuk dalam communicate. Namun di sini juga menyangkut berbicara tentang kejujuran dan keterbukaan dalam hubungan, dan berbicara mengenai perasaan bersama. Misalnya, suatu pasangan sudah mengalami kebosanan dalam menjalani hubungan. Dia dapat mengatakan jujur agar hubungannya dapat dipertahankan dan dipelihara ketimbang tidak bicara sama sekali. Ketika kalian berbicara jujur dengan pasangan kalian, sayang, aku udah mulai bosen nih. Itu lebih baik daripada kalian tidak berbicara sama sekali. Ketika kamu sudah jujur terhadap pasanganmu, tentu kamu dan your partner akan mencari cara gimana cara menghilangkan rasa kebosanan tersebut agar hubungan kalian tuh tetap berlanjut dan tidak putus gara-gara cuma rasa bosan. Yang ketiga ada be open atau keterbukaan. Misalnya self-disclose atau berbicara mengenai apa sih yang diinginkan dari suatu hubungan tersebut. Misalnya lebih dikuatkan atau lebih serius atau bagaimana ketika hubungannya itu antara kamu dan pacar kamu, atau ingin solid ketika hubungannya antara kamu dan sahabat kamu. Selanjutnya dengan memberi nasihat atau mengekspresikan rasa simpati kita terhadap teman kita atau pasangan kita. Yang keempat ada give assurance atau kepastian. Misalnya dengan meyakinkan orang lain apa sih pentingnya hubungan kita, maksudnya hubungan antara kamu dan pasanganmu. Terus juga dengan cara mendahulukan pasangan kita dan mengekspresikan rasa cinta. Yang kelima ada share joint activities atau berbagi kegiatan bersama. Misalnya saja dengan cara meluangkan waktu dengan pasangan untuk bermain sepak bola bareng atau main basket bareng, atau mungkin jika hubungannya antara kamu dengan teman kamu bisa mengunjungi rumah teman atau bersih rumah bareng-bareng biar rajin. Terus bisa jalan bareng-bareng, dan terkadang hanya berkumpul dan berbicara hal-hal yang receh dan julid bersama teman-teman tanpa memperdulikan apa sih yang sedang dilakukan. Ketika kegiatan bersama-sama tersebut dilakukan, tentunya akan mempererat sebuah hubungan. Yang keenam, ada be positif. Contohnya dengan memegang tangannya, jangan baper. Ada lanjutannya nih, membuat partner senang, dan melakukan kebaikan. Yang ketujuh, ada focus on improving yourself atau memperbaiki diri. You can bet on. Put it on L. Patrick, that's not an L, that's a 7. 7 starts with an L. Oh, that's weird. Selanjutnya ada relationship deterioration atau kerusakan hubungan. Jadi, kerusakan hubungan dapat terjadi ketika kamu tidak lagi menemukan pasanganmu menarik secara fisik dan kepribadian. Lalu, ketika hubunganmu tidak lagi mengalami kedekatan, atau ketika perbedaan menjadi lebih penting daripada kesamaan. Dan ketika hubungan itu putus, maka umumnya orang yang lebih menarik yang akan meninggalkan. Sekarang kita akan membahas apa sih yang dapat menyebabkan sebuah hubungan mengalami kerusakan. Ada 8 poin yang bisa disebut menjadi faktor penyebab hubungan mengalami keretakan. Yang pertama, ada keyakinan mengenai sebuah hubungan itu tersendiri. Yang kedua, klaim keintiman yang berlebihan. Yang ketiga, hubungan pihak ketiga. Yang keempat, perubahan hubungan. Yang kelima, harapan yang tidak ditentukan. Yang keenam, masalah terkait seks.
Yang ketujuh, masalah terkait pekerjaan. Dan yang ke-8, masalah terkait finansial. Oke, langsung aja sekarang kita jabarin penyebab dari kerusakan hubungan. Yang pertama ada keyakinan tentang hubungan itu tersendiri. Jadi, kepercayaan atau prinsip yang dimiliki oleh sebuah hubungan akan berimpact besar dalam membangun hubungan itu tersendiri. Contohnya, ketika kamu dan pasangan kamu memiliki persamaan prinsip atau keyakinan dan itu realistis, maka hubungan itu akan menjadi lebih kuat. Sementara jika kamu dan pasangan kamu memegang prinsip yang saling bertolak belakang, maka hubungan kamu akan mengalami ketidakstabilan atau bahkan mengalami jarak di antara satu sama lain. Yang kedua ada klaim keintiman yang berlebihan. Jadi di sini klaim yang dimaksud adalah menimbulkan kepercayaan atau prinsip itu akan punya impact yang besar dalam sebuah hubungan. Contohnya, jika kamu dan pasangan kamu memiliki persamaan prinsip dan itu realistis, maka hubungan itu akan menjadi lebih kuat. Sementara, jika kamu dan pasangan kamu memiliki prinsip yang saling bertolak belakang atau keyakinan, maka hubungan yang kalian jalani akan mengalami ketidakstabilan atau bahkan mengalami jarak hubungan pihak ketiga. Jadi orang membangun dan memelihara hubungan untuk memaksimalkan kesenangan mereka dan meminimalisir rasa sakit mereka. Ketika tujuan-tujuan ini berhenti terpenuhi, maka hubungan hanya memiliki sedikit peluang untuk bertahan. Ketika kebutuhan sudah tidak terpenuhi oleh pasangan, maka pemenuhan akan dicari di tempat lain. Ketika hubungan yang baru memenuhi itu lebih baik, maka hubungan yang lama akan mengalami kerusakan. Ketika kebutuhan itu yang dulunya dipenuhi oleh pasangannya dan sekarang sudah beralih dipenuhi oleh orang lain, maka hubungan yang biasanya akan setiap orang tentu akan mengalami perubahan. Begitu pula dengan sebuah hubungan. Contohnya aja nih, misal, kamu dan pasangan kamu dulunya memiliki banyak waktu untuk berdua, atau bisa disebut juga dengan quality time. Tapi sekarang, kamu dan pasangan kamu sudah tidak bisa menikmati itu, karena kamu dan pasanganmu sama-sama memiliki kesibukan masing-masing, seperti masalah pekerjaan ataupun sekolah. Dan hal itu tentu akan berimpact besar dalam hubungan kalian. Yang kelima ada masalah terkait seks, di mana masalah seks itu termasuk salah satu masalah tertinggi yang dialami oleh pasangan yang baru menikah. Banyak orang mengira bahwa kuantitas itu lebih penting daripada kualitas, padahal kualitaslah yang lebih dibutuhkan dan kepuasan itu tersendiri. Selain itu, jika kualitas itu buruk, maka akan rawan terjadi perselingkuhan, di mana perselingkuhan dapat menyebabkan hubungan menjadi rusak. Selanjutnya ada masalah terkait pekerjaan. Untuk heteroseksual couple seperti yang menikah atau tinggal bersama, jika si perempuan memiliki pendapatan yang lebih tinggi, maka akan menyebabkan suatu masalah di hubungan itu sendiri. Selain itu, jika ada suami yang memiliki istri bekerja, maka ia akan kurang puas dengan pekerjaannya dan hidupnya daripada orang yang tidak memiliki istri bekerja. Lalu untuk homoseksual couple seperti gay, mereka justru akan lebih sering mengalami kerusakan hubungan dibanding lesbian, karena untuk pasangan gay yang sama-sama pria, mereka lebih mementingkan karir daripada hubungan. Sementara untuk lesbian couple, mereka lebih mementingkan hubungan itu sendiri daripada karir. Selanjutnya ada harapan yang tidak ditentukan. Semisal, ada pasangan baru yang berpikir bahwa mereka ingin menghabiskan waktu mereka bersama selama-lamanya. Tapi di seperjalanan waktu, mereka mulai menyadari bahwa hubungan itu tidak seindah cinta di negeri dongeng. Oleh karena itu, hal itu dapat membuat perasaan mereka satu sama lain mulai memudar dan terjadi kerusakan hubungan karena mereka lebih berpikir secara realistis. Dan yang terakhir ada masalah keuangan. Mungkin memang tabu untuk pasangan baru membicarakan hal mengenai keuangan. Akan tetapi, uang itu merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah hubungan. Misal, pandangan antara perempuan dan laki-laki dalam menilai uang itu beda. Kalau laki-laki lebih menilai bahwa uang itu memiliki kekuatan. Sementara bagi perempuan, uang itu untuk keamanan dan bentuk kemandirian.
Ketika seorang istri mendapat pemasukan yang lebih tinggi daripada suaminya, maka konflik dalam pernikahan akan banyak terjadi dan kepuasan suami akan menurun. Relationship repair atau perbaikan hubungan. Kalau kamu ingin menyelamatkan hubunganmu, kamu harus mencoba untuk melakukannya dengan mengubah pola komunikasi dan pada dasarnya mempraktikkan wawasan dan keterampilan yang dipelajari secara khusus. Intrapersonal repair. Salah satu perbaikan hubungan, jalan paling penting berasal dengan prinsip tanda baca dan gagasan bahwa komunikasi itu melingkar daripada linear. Mari kita perhatikan contoh yang melibatkan Pat dan Chris. Pat adalah sangat mengkritik Chris. Sedangkan Chris, dia adalah seseorang yang defensif. Dia akan memberikan serangan-serangan balik kepada Pat untuk mempertahankan dirinya. Jika Anda melihat proses komunikasi sebagai permulaan dengan Pat yang kritis dan dengan serangan Chris sebagai respon, Anda memiliki pola seperti yang terjadi pada gambar nomor 1. Dengan pandangan ini, satu-satunya cara untuk menghentikan pola komunikasi yang tidak produktif adalah dengan Pat untuk berhenti mengkritik. Tetapi, bagaimana jika Anda Chris dan tidak bisa berhenti untuk menjadi kritis? Anda mendapatkan pandangan berbeda tentang masalah ini saat Anda melihat komunikasi sebagai lingkaran dan menerapkan prinsip tanda baca. Hasilnya adalah pola seperti muncul pada gambar nomor 2. Perhatikan bahwa tidak ada asumsi yang dibuat tentang penyebab. Sebaliknya, satu-satunya asumsi adalah bahwa setiap respon memicu respon lain. Setiap respons sebagai bergantung pada respon sebelumnya. Karena itu, polanya bisa dipatahkan kapan saja. Chris dapat menghentikan kritik Pat, misalnya dengan tidak merespon dengan serangan. Demikian pula, Pat dapat menghentikan serangan Chris dengan cara ia tidak merespon dengan kritikan. Relationship dissolution. Semua hubungan pasti akan berakhir. Entah itu dalam kurun waktu yang lama atau dalam kurun waktu yang cepat. Mereka tidak bisa bersama. Mereka tidak bisa bersama dalam suatu hubungan, sehingga mereka memilih untuk mengakhiri hubungan tersebut. Lalu, bagaimana cara kalian untuk mengakhiri hubungan tersebut? Bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan masalah ini? Di sini ada beberapa strategi bagaimana kalian untuk mengakhiri suatu hubungan dengan cara baik-baik. Ada 5 strategi. Yang pertama adalah penggunaan nada positif untuk menjaga hubungan dan mengekspresikan perasaan positif untuk orang lain. Selain contoh yang ada di slide, saya juga memiliki contoh tersendiri agar mudah dipahami. Seperti kalimat, "Sayang, maaf kita sampai di sini saja ya. Kamu terlalu baik untuk saya. Saya tidak cukup baik untuk kamu yang sempurna." Alasan klasik tersebut
masuk ke dalam kategori strategi yang pertama. Lalu ada strategi yang kedua, yaitu negative identity management, to blame the other person for the breakup and to absolve yourself of the blame for the breakup. Maksud di sini adalah kalian lebih menyalahkan perilaku pasangan kalian. Contohnya, saat kalian memiliki hubungan pacaran dengan seseorang, lalu seseorang tersebut ternyata sering mengekang kalian. Kalian harus 24 jam per 7 laporan ke pacar kalian. Sayang, aku begini, sayang, aku di sini, sayang, aku sama ini. Dan kalian merasa itu sangat mengganggu. Kalian merasa kebebasan kalian sudah hilang. Dan kalian nggak bisa melanjutkan hubungan dengan seperti itu. Dan kalian memilih untuk mengakhiri hubungan itu. Maka yang harus kalian bilang adalah, Mas, maaf ya, kita sampai di sini aja. Kamu terlalu mengekang saya. Saya ingin kebebasan saya yang dulu. Jadi, saya nggak nyaman sama sifat kamu yang terlalu posesif dan overprotective. Saya ingin kita sampai sini aja. Lalu, cara yang ketiga ada justification to give reasons for the breakup. Kalian memberikan alasan kalian kepada pasangan kalian kenapa kalian memutuskan hubungan tersebut. Kalau semisal kalian memang bosan dengan hubungan tersebut, bilang. Beri alasan. Sayang, aku bosan sama hubungan kita. Aku nggak bisa ngejalin hubungan yang menjenuhkan. Kayak begitu. Lalu, yang keempat. Dalam strategi yang keempat ini adalah behavioral de-escalation to reduce the intensity of the relationship. Kalian memberi jarak, intensitasnya berkurang untuk bersama-sama. Kalau semisal kalian tahu ada suatu kasus, ini salah satu contohnya, si A dan B berpacaran. A ini cewek dan B ini cowok. Lalu yang B itu merasa gak nyaman dengan sifat A, gak cinta lagi sama si A. Lalu apa yang si B lakukan? Dia lebih memilih menjauh, menghilang. Lalu sampai si A ini benar-benar capek dengan hilangnya si B yang gak tahu kemana. Dan akhirnya si A lah yang memutuskan hubungan mereka. Cara yang terakhir atau cara yang kelima, yaitu de-escalation to reduce exclusivity and enhance the intensity of the relationship. Kayak semisal kalian udah lama pacaran. Semisal kalian udah pacaran 2 tahun ya, 2 tahun pacaran. Lalu si cowok itu ngelamar ceweknya. Sayang, kamu mau nggak? Karena kita udah pacaran lama, kamu mau nggak jadi istri aku? Dan ternyata si ceweknya ini masih belum siap untuk menerima hubungan yang lebih tinggi lagi, hubungan yang lebih intens lagi. Belum siap. Jadi kalian ngomong, si cewek ini ngomong seperti ini. Maaf, saya masih belum siap untuk melakukan atau menginjak jenjang yang lebih tinggi lagi dengan kamu. Kalian sudah tahu bagaimana cara untuk mengakhiri suatu hubungan dengan baik. Lalu, kalian juga harus tahu bagaimana kalian berdamai dengan hubungan yang sudah kandas di masa lalu. Lalu, apa aja sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa damai dengan hubungan yang sudah kandas? Nah, di sini yang pertama ada break the loneliness, depression cycle. 2 perasaan paling umum setelah akhir suatu hubungan adalah kesepian dan depresi. Perasaan ini biasanya pasti muncul karena yang biasanya waktu kalian pacaran,
chatting 24 jam, sebelum tidur kalian ngucapin selamat malam, jangan lupa mimpiin aku ya sayang, kayak begitu. Dan setelah putus, kalian gak akan menemukan itu lagi, gak akan menemukan kebiasaan-kebiasaan itu lagi. Dan mengingat itu, ada rasa perasaan sedih di dalam diri kalian. Nah, sedih yang berkepanjangan ini, sedih yang sangat mendalam ini, bisa mengakibatkan depresi. Akan tetapi untungnya, di beberapa kasus yang ada, depresi dan kesepian ini hanya berlangsung sementara. Namun, apabila depresi berlangsung lama, sangat dalam, atau mungkin mengganggu fungsi normal Anda, mungkin sudah saatnya untuk minta bantuan kepada profesional di bidang ini. Yang kedua, ada take time out. Take time out di sini maksudnya adalah beri jeda. Jadi tahan diri kalian untuk tidak melompat ke hubungan yang baru, sementara yang lama masih hangat, atau bahkan belum dapat kalian lupakan sepenuhnya. Kalian harus beri jeda antara hubungan yang baru dengan hubungan yang lama tersebut. Kalian juga harus perlu untuk mendamaikan dengan diri sendiri. Seperti itu. Yang ketiga ada bolster self-esteem. Ketika hubungan gagal, harga diri sering menurun. Ini tampaknya benar, terutama bagi mereka yang tidak memulai perpisahan. Anda mungkin merasa bersalah karena telah menyebabkan perpisahan, atau tidak cukup karena tidak berpegangan pada hubungan. Anda mungkin merasa tidak diinginkan dan tidak dicintai. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Tugas Anda adalah mendapatkan kembali citra diri yang positif. Yang keempat, remove avoid uncomfortable symbols. Setelah putus, ada berbagai pengingat, seperti hadiah-hadiah kecil dari mantan, seperti surat, foto, boneka, baju, dan beberapa aksesoris lainnya. Tahan untuk tidak membuang ini. Sebaliknya, hapus. Berikan pada teman atau masukkan kepada tempat yang mungkin gak bisa kalian lihat untuk sementara waktu. Dan jika memungkinkan, hindari tempat-tempat yang sering Anda kunjungi bersama dengan mantan pacar kalian. Simbol-simbol ini akan membawa kembali kenangan yang tidak nyaman. Lalu setelah kalian merasa jarak emosional kalian sudah berkurang, jadi sudah memiliki jarak, dan kalian tidak se-emosional dulu, kalian bisa mendapatkan kembali simbol-simbol itu. Seperti boneka kalian gunakan lagi, hoodie kalian gunakan lagi, dan itu bisa untuk menjadi pengingat kenangan-kenangan nyaman atau kenangan-kenangan manis dengan mantan pacar kalian. Yang kelima ada seek support. Banyak orang merasa mereka harus menanggung beban mereka sendiri, terutama bagi laki-laki. Kalian pasti ngerasa, aku bisa nahan ini semua, aku bisa, aku kuat. Tapi gak semua orang itu bisa sekuat itu. Ada beberapa orang yang memang dia butuh seseorang lain untuk mensupport, butuh seseorang untuk mendengar. Nah, carilah orang yang positif dan mengasuh. Hindari orang-orang yang negatif yang akan mengecat dunia dengan nada yang lebih gelap. Membuat perbedaan antara mencari dukungan dan mencari saran. Jika Anda merasa membutuhkan nasihat, cari seseorang profesional. Terakhir ada avoid repeating negative patterns. Banyak orang yang mengulangi kesalahan mereka. Jadi setelah kalian melakukan semuanya, namun di hubungan yang baru, kalian melakukan hal yang sama. Kalian menjadikan hubungan yang lama itu bukan panduan, melainkan sebuah filter.